Assalamualaikum. Pernah denger gak lo hadis 73 golongan? Kalau lo belum pernah denger, lo harus denger nih sampai habis. Nggak usah basa-basi, yuk kita langsung bahas. Nabi SAW bersabda, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka, kecuali satu. Sebentar deh, coba deh lo bayangin. 73 golongan, cuma satu yang selamat. Dan semuanya ngakunya Islam. Guys, ini pertanyaan krusial banget buat kita. Dan ini fundamental banget. Karena ini bukan cuma soal beda pendapat. Ini soal jalan hidup yang akan lo pilih. Kalau kita salah langkah, apalagi kita cuma ikut-ikutan doang. Tanpa kita pelajarin benar. Jangan-jangan justru kita loh yang ada di jalan yang gak selamat itu. Gimana menurut lo guys? Lo pernah mikir sejauh itu gak sih? Atau selama ini kita ngerasa aman-aman aja? Yang penting kan gue udah ibadah. Ustadz gue, kiai gue, habib gue, atau siapapun lah guru gue. Itu udah ngajarin gue agama. Udah ngajarin gue step demi step, level demi level. Masa iya salah jalan? Tapi bisa jadi yang salah itu bukan niat lo. Tapi cara lo dalam beragama. Kita Islam dari turun-temurun. Islam dari lahir. Islam dari nenek moyang. Islam dari tradisi. Jangan salah paham ya. Gue mau disclaimer dulu. Gue bukan ustadz. Gue cuma penuntut ilmu biasa seperti kalian. Dan gue juga gak mau ngoreksi ibadah kalian. Gue cuma mengingatkan apa yang gue tahu. Dan mengingatkan itu adalah ibadah kan. Dan gue juga pengen ngajak lo mikir. Coba deh, kalau cuma satu yang selamat, kita ada di situ gak ya? Dan jawaban Nabi itu udah jelas banget. Nih, yang mesti lo garis bawahi. Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Pertanyaannya bukan cuma gue udah ibadah atau belum. Tapi lu ibadah ikut siapa? Lu beragama ikut siapa? Coba deh lo lanjut nonton ini sampai habis. Di akhir insya Allah akan ada cara membuka pikiran lo. Coba kita jabarin deh, pelan-pelan. Kenapa banyak orang yang ngerasa benar? Tapi bisa aja salah kan? Tapi gimana caranya? Biar lo tahu di jalan yang mana. Dan juga gimana caranya? Biar lo gak cuma ikut-ikutan doang. Biar lo gak cuma ikut arus doang. Tapi benar-benar di jalan yang selamat. Dan gimana juga caranya? Lo punya benteng agar kita selamat. Dunia dan akhirat insya Allah. Gini deh, coba kita jujur sebentar. Kenapa sih hadis ini jarang banget dibahas? Padahal ini bukan hadis biasa loh. Ini tuh warning langsung dari Nabi tentang masa depan umat ini. Karena kalau dibahas dalam-dalam, kita dibuat nanya sama diri kita sendiri. Gua ini beragama ikutin siapa? Dan itu bikin gak nyaman loh. Dan itu pasti bikin lo mikir. Lebih nyaman mana? Yang penting gue sholat. Yang penting gue puasa. Yang penting gue udah ibadah deh. Gue gak pernah cari tahu sholat gue udah bener apa belum. Puasa gue udah bener atau belum. Atau ibadah-ibadah yang gue lakuin udah sesuai tuntunan Nabi belum. Atau lu harus cek ulang semuanya dari nol. Masalahnya, lu mau nggak cari tahu itu? Itu bukan perkara yang gampang loh. Banyak dari kita yang nggak sadar. Dan mungkin nggak mau sadar. Kita ini bukan lagi cari kebenaran. Tapi membela apa yang udah kita yakini jadi benar. Jadi dari mana tolak ukurnya? Kalau lu udah ngerasa dan lu bela apa yang lu yakini itu benar. Dan itu bahaya loh. Karena begitu lu berhenti mencari, lu berhenti belajar, lu berhenti mengoreksi diri, dan bisa jadi gak kritis. Di situ, lu bisa mulai tersesat tanpa lu sadar. Sekarang kita masuk lebih dalam yuk. Kenapa sih umat ini terpecah menjadi 73 golongan? 1. Kebanyakan orang, gue langsung belajar dari Al-Quran dan hadis. Ya memang bener sih, kedengerannya emang bener ya. Tapi, emang lu ngerti cara memahaminya? Karena faktanya, semua golongan itu yang ngakunya juga ngikutin Al-Quran dan hadis. Tapi jadi beda-beda. Jadi 73 golongan. Kenapa coba? Karena cara pahamnya beda-beda. Di sini penting banget nih. Kenapa Nabi bilang yang mengikuti aku dan mengikuti para sahabatku? Ini inti poinnya guys. Yang mesti lo garis bawahi. Atau kalau perlu, lo stabilo pakai warna merah. Ini kunci. Tolak ukurnya bukan cuma aku, tapi sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabatnya juga disebutin loh.
Kenapa? Karena sahabat gak pernah ngarang-ngarang dalam beragama, gak pernah ngarang tafsir, gak pernah pakai perasaan dalam beragama, gak pernah ikut-ikutan tren. Mereka lihat langsung dari contohnya yang paling benar. Mereka lihat langsung gimana Nabi menjalankan Islam yang benar. Yang kedua, yang penting kan niatnya baik. Lu pasti sering denger kata-kata kayak gitu kan? Ini kalimat yang paling sering banget dipakai. Yang penting niatnya baik. Dan ini bisa jadi paling sering jadi jebakan. Yang penting niatnya baik kan? Gue tanya balik. Kalau niatnya baik, tapi caranya salah, diterima gak ibadah lo? Contoh nih simple. Lu pengen sedekah, tapi lu nyolong duit orang. Dan duit orang itu lu sedekahin. Niatnya baik gak? Caranya? Jelas enggak kan? Ya dalam agama juga sama. Niat, cara, harus dua-duanya benar. Yang ketiga, agama jadi campur aduk. Lu pasti sering lihat lah, atau bahkan lu pernah ngalaminnya. Agama dicampur sama tradisi, agama dicampur budaya tanpa dalil, agama juga dicampur musik, dan semua dibungkus. Ini kan biar relevan aja. Padahal kebenaran itu nggak butuh disesuaikan kan? Kitalah yang harus menyesuaikan diri dengan kebenaran. Yang keempat, kenapa sih harus pemahamannya para sahabat? Ini poinnya. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmizi. Allah tuh memuji mereka loh dalam Quran. Allah mengatakan, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Quran surat At-Taubah ayat 100. Dan Allah kasih standar, jika mereka beriman seperti iman kalian. Maksudnya adalah para sahabat, maka mereka mendapat petunjuk. Artinya apa? Iman itu ada standarnya, bukan bebas interpretasi. Kalau semua orang bebas, maka nggak ada lagi kebenaran yang mutlak. Dan ini bertentangan dengan Islam. Islam itu satu-satunya agama yang benar. Yang kelima, gue mau ngajak lo mikir. Coba deh, lo renungin selama ini gue beribadah, gue ngikutin siapa? Dalil-dalil yang lo pakai, itu juga mesti jelas dan sahih. Hari ini, lo hidup di zaman ilmu tuh berterbaran di mana-mana. Akses terbuka sangat lebar. Masalahnya bukan gak ada jalan. Tapi lo yang gak mau cari jalan. Lo gak mau ngulik katanya. Kalau bahasa anak sekarang. Sekarang gue mau nanya deh. Yang bertanggung jawab sama jalan hidup lo, iman lo, dan agama lo itu siapa? Ya diri lo sendiri kan? Gua, lo, semua orang masing-masing bertanggung jawab sama agamanya sendiri. Karena nanti di akhirat, yang ditanya bukan siapa guru lo, kayak apa lingkungan lo. Tapi lo ngikut siapa? Lo nyontoh siapa? Sekarang solusinya jelas kan? Nggak ribet, tegas kan? 1, balik ke Quran dan Sunnah menurut pemahamannya para sahabat. Cara belajarnya dari mana? Ya dari hadis lah. Cari yang sahih. Yang kedua, ikuti pemahamannya para sahabat. Karena mereka generasi terbaik umat ini. Yang ketiga, cari guru yang lurus. Ciri simpelnya, selalu bawa dalil yang sahih. Nggak bawa-bawa opini pribadi. Apalagi kalau bawa-bawa perasaan. Yang keempat, tinggalin deh yang namanya ikut-ikutan. Ini penting banget loh. Agama itu bukan sekedar warisan buta, tapi pilihan sadar yang bisa lo pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang kelima, latih kesadaran. Setiap lo mau ngerjain ibadah, tanya deh, ini ada dalilnya apa enggak? Ini ada contoh dari Nabi apa enggak? Ini sesuai dengan pemahamannya para sahabat enggak? Coba gue mau ngajak lo, bayangin momen ini sebentar. Saat semuanya udah selesai, saat lo berdiri sendirian di hadapan Allah, nggak ada teman, nggak ada keluarga, nggak ada apapun yang bisa lo sandarin, apalagi lo salahin. Dan lo bilang, ya Allah, saya udah ibadah, tapi yang ternyata bukan jalan yang dia tunjukkan. Lo nggak pernah benar-benar cari kebenaran, lo cuma ikut-ikutan apa yang ada di sekitar lo. Dan di situ, semua yang dulu terasa aman-aman aja, runtuh seketika. Kita gak mau kan kejadian kayak gitu. Ingat deh ini baik-baik. Ilmu itu cahaya,
Tapi cahaya gak pernah masuk ke hati yang sombong. Gak akan pernah masuk juga ke hati yang gak mau mikir. Ilmu itu cahaya. Cahaya itu cuma datang ke orang yang berani jujur sama dirinya sendiri. Yuk, kita sama-sama belajar. Insya Allah. Kalau hari ini lo ngerasa kena, ada yang kena di hati lo, ada yang mulai lo pertanyakan, jangan abaikan itu. Lo cari tahu. Jangan cuma jadi penonton. Ambil dong langkah. Tulis dong di kolom komentar. Gua selalu pegang kebenaran. Semoga bermanfaat. Insya Allah. Assalamualaikum.